Tuhan, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Selama sepekan Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kami. Bahkan sepanjang malam Allah memberkati istirahat kami. Bahkan Kau memberkati kami selagi kami beristirahat tidur. Hari ini kami boleh bangun kembali. Teristimewa kami boleh mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Kami mohon anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Sementara kami merendahkan diri, memuji dan menyembah Tuhan, Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami merindukan Engkau melebihi apapun juga pada hari ini ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkatilah pelayanan kami Tuhan. Engkau mengurapi para hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau sempurnakan latihan mereka sehingga mereka ada harmoni untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sementara mereka memainkan musik, biarlah Tuhan memberkati jari-jari mereka untuk berperang bagi Tuhan. Sementara para pemuji-Mu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Kau berkenan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami tidak izinkan satu kuasa pun yang bukan dari Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami sepakat bertindak di dalam nama Yesus, kami ikat dan kami patahkan. Mari Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, awal sampai pertengahan ibadah kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Boleh tangannya dilambaikan. Shalom. Ya, orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada kesehatan, ada kekuatan pagi ini. Amin. Haleluya. Kita percaya waktu di hadirat Tuhan ada jalan keluar untuk segala sesuatu yang jadi pergumulan kita. Hari ini adalah waktu yang terbaik yang kita punya dengan Tuhan. Mari beri yang terbaik juga bagi Allah kita. Kita sepakat, baik kita yang melayani di altar, bahkan umat Tuhan, kita semua, kita melayani Raja di atas segala Raja. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan akan Allah kita. Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan betapa besar kasih setia-Mu, betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku, sebab hanya Dia Bapa yang mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Hanya ini yang bisa kita lakukan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
hanya kepada Allah saja kita percaya. Hanya pada Allah saja. Hanya padamu Tuhan. Kami percayakan semua hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melewati badai sekalipun Engkau ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan sampaikan sesuatu bagi Allah pagi ini. Naikkan ucapan syukur. Hormat bagi Dia. Sembah bagi Dia. Nyatakan kasih-Mu kepadanya. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Datanglah kepadanya dengan hati yang tunduk. Nyatakan iman kita pagi ini lewat pujian ini, bahwa dalam segala hal mari kita belajar berserah, karena Allah tahu yang terbaik. Hanya Kau segalanya. Amin. Nyatakan dengan tulus, dengan segenap hati. Dipanggil untuk menggenapi rencananya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Satu persatu kami percaya jawaban doa Tuhan, panggilan-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Apapun tantangannya, satu persatu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan percaya kita sekali lagi lewat pujian ini, bahwa hidup kita hanya menggenapi akan firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu,
kita semua. Haleluya. Tuhan, Engkau sempurna dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana-Mu, Kau sempurna dalam keputusan-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi setiap janji firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, saya serahkan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga, banyak janji-janji firman-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami, dan kami rindu kami menggenapi satu persatu janji firman-Mu. Hari ini berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah mengasihi Tuhan dengan perbuatan. Ini tema besar yang akan kita bicarakan dalam beberapa minggu ke depan. Bagaimana kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Nah, kita akan baca ayatnya yang ada di layar. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara boleh membaca bersama dengan kami. Dari hitungan ketiga kita baca dengan bersuara di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi mengasihi Tuhan itu artinya menuruti perintah-perintah Tuhan, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru. Banyak kali kami mendengar kenapa ada orang-orang yang tidak bisa menuruti firman Tuhan, maka jawabnya adalah karena memang tidak mudah. Firman Tuhan itu berat, firman Tuhan itu sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa perintah Tuhan itu tidak
berat. Mana yang salah? Apakah firman Tuhan memang betul-betul berat dan tidak mampu kita cerna, kita lakukan, atau karena memang ada something wrong, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Kenapa kita merasa keberatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Setelah kami teliti, ternyata penyebab utama kenapa kita merasa berat melakukan firman Tuhan, karena kita sudah kehilangan kasih mula-mula kita. Berikut kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana seorang yang sebetulnya berat untuk melakukannya, tapi karena rasa cinta maka apa yang berat itu menurut Pak David katanya bisa dilakukan. Pak David bisa ke depan? Nah, cepat saja. Saya akan menanyakan hal-hal berat apa yang sebetulnya bisa dilakukan menjadi ringan tatkala didasari dengan cinta, dan kali ini dia melakukan untuk istrinya sendiri. Jadi tenang saja. Tuhan. Ya, apa Pak? Banyak Pak. Banyak ya, sama dengan CS-nya ya banyak. Oke, silakan Ya, satu aja Pak. Saya ingat Pak, berarti kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Yang banter Pak. Waktu masih pacaran Pak. Iya. Saya pacaran itu memang benar kata Pak Amsal, kalau tai kucing rasa coklat Pak ya. Iya gitu. Jadi saya ingat sekali Pak. Hampir karena waktu itu Ruth masih kuliah di Udayana, terus saya kan kerja di Malang. Sedangkan gaji saya hanyalah karyawan kecil, waktu itu masih proses ya masih bawah gitu ya Pak ya. Karena berat sebetulnya, karena cinta ini saya Apa harus itu? wirawiri. Setiap Sabtu itu kan kita pulang Sabtu setengah hari ya, setengah badan Pak ya kalau kerjanya kalau Sabtu itu. Nah terus sorenya itu saya ke Arjosari naik bis menuju ke Ubung. Jadi gaji saya itu habis sampai minus Pak, hanya untuk bertemu dengan Ruth Eka gitu loh ceritanya. Itu juga berat buat saya Pak. Tapi dilaksanakan aja ya. Iya tapi tetap dilaksanakan gitu loh. Bisa ya. Iya. Karena apa? Bisa Pak, karena cinta Pak. Cinta, ya. Oke, makasih Pak David. Saya percaya karena cintanya berlanjut sampai ke pelaminan. Sekarang sudah hasilnya berapa Pak? Ini loading 3 Pak. Tiga ya. Pak, ya. Baru 3 atau? Oh sudah cukup Sudah. Pak. Oke. Makasih Pak David. Iya. Oke. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang berat itu menjadi terasa ringan kalau didasari oleh cinta. Mengutip apa yang dikatakan oleh seorang komponis namanya Gomblo, kalau sudah cinta maka tai kucing pun rasa coklat, katanya begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki banyak cerita terkait dengan cinta itu. Ya, istri saya yang sekarang ini dulu sekolahnya di Malang. Saya seorang buruh tani. Jadi kalau dia pulang saya senang. Lebih senang lagi kalau disuruh ngantar gitu. Ke Malang begitu ya. Nah saudara, bagi saya itu perjuangan banget untuk ke Malang. Tapi saya melakukannya dengan senang hati. Kenapa? Dasarnya adalah cinta. Saudara, kenapa kita merasa berat melakukan firman Tuhan? Karena kita kehilangan cinta mula-mula kita. Oleh sebab itu kalau saudara mendapati diri saudara sulit melakukan firman Tuhan, maka itu diakibatkan bukan karena firman Allah tidak mampu kita lakukan, tetapi karena kita kurang mencintai Tuhan. Itulah sebabnya kita akan belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan perbuatan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dia perempuan yang biasa sama seperti saudara, tapi dia mampu melakukan firman Allah yang begitu berat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu, jangan kutuki, doakanlah dia. Itu bagi orang-orang yang tidak dengan cinta merasa begitu berat. Ya Bapak Ibu, nah di masa pandemi cinta kita diuji. Ada orang yang rekreasi kemana-mana, tapi begitu gilirannya ibadah katanya, ini masih belum diizinkan, masih berat gitu. Nah saudara, jadi luar biasa. Dulu tim kita ini ibadahnya pagi dan sore.
Tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya merasa keberatan. Dan digantilah jam 1 dan jam kedua dengan selisih yang tidak terlalu lama. Berat memang. Ya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah judulnya untuk yang bagian pertama adalah berani mengambil risiko. Kita akan melihat ayat kita di dalam Lukas pasal yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama Lukas pasal pertama. Kalau saudara sudah temukan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca Lukas pasal yang pertama, kita akan mulai ayat yang ke-26. Lukas pasal pertama ayat yang ke-26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertonangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya. Dan itulah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Terjemahan lain mengatakan, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Berkat yang istimewa yang diberikan kepada Maria itu bentuknya adalah bahwa Allah berkenan untuk memakai rahim Maria yang masih suci itu untuk melahirkan juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa berkat yang istimewa, berkat yang besar itu tidak hanya berupa uang dan hal-hal yang material. Pada waktu Allah berkenan memanggil saudara, memakai saudara untuk dilibatkan di dalam pelayanan, itu adalah berkat terbesar. Oleh sebab itu, waktu Allah memanggil saudara untuk terlibat di dalam pelayanan, apapun bentuk pelayanannya, maka saudara harus memandang ini adalah berkat Tuhan. Amin. Waktu pendeta Israel Yakub memilih gereja ini untuk menjadi tempat di mana kita bisa bersilaturahmi dengan pemerintah kota kota Malang, maka teman-teman pada iri, kenapa tidak di tempatku saja? Kenapa mereka berebut? Karena ditempati, didatangi, dihadiri oleh orang nomor 1 di daerah itu, ini sebuah kehormatan. Kalau Allah melibatkan saudara di dalam pelayanan, saudara harus melihatnya ini sebagai kasih karunia. Amin. Setiap orang yang ada di Salum
memiliki hak yang sama untuk terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan kasih karunia. Ini sesuai dengan visi dan misi kita. Setiap orang adalah pelayan di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita melayani Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri sebagai orang-orang yang memiliki kriteria seperti Maria. Itulah sebabnya pada waktu saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang perintis di Sanggrahan, kami menganggapnya ini sebagai kasih karunia. Tuhan melebarkan lagi untuk membuka perintisan di Setiarjo. Kami membangunnya dua-duanya dengan sangat baik, ini pun kasih karunia. Pada waktu Allah memilih saya kemudian untuk menjadi ketua dari Yayasan Mitra Misi Indonesia yang bermitri dengan teman-teman di Korea, ini saya anggap sebagai kasih karunia. Allah juga memberikan kembali pelayanan di tempat ini dan akhirnya juga melibatkan saya untuk pelayanan di tingkat daerah. Ini pun kasih karunia. Saya tidak boleh menyombongkan diri karena saya adalah seorang hamba. Saya juga tidak boleh merasa keberatan karena inilah tugas saya sebagai seorang hamba, melayani pekerjaan Tuhan. Berkat yang istimewa bagi saudara dan saya adalah kalau saudara dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ada sesuatu yang istimewa. Kenapa Maria mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Ya, jawabannya tidak selalu bisa memuaskan kita secara 100%. Tetapi yang kita dapatkan di sini adalah kenapa Allah memilih Maria? Karena Maria memiliki hati seorang hamba. Kita baca ayatnya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Maria diberikan kasih karunia, berkat yang istimewa karena dia memiliki kelebihan. Dan kelebihannya itu adalah dia memiliki hati seorang hamba. Saudara, untuk menjadi hamba, orang harus rendah hati. Jadi hamba seringkali direndahkan oleh orang lain. Dan secara umum manusia jika direndahkan orang lain, dia akan tersinggung, dia akan marah, dia akan ngamuk, barangkali tidak lagi mau terlibat di dalam pelayanan. Saudara, kenapa kita bisa jatuh? Karena kita masih tinggi. Kalau kita sudah dalam kedudukan yang paling rendah, kita tidak bisa jatuh lagi. Kita tidak merasa sakit pada waktu orang tidak menghormati kita. Kita tidak merasa terhina pada waktu orang menghina kita. Kenapa? Kita sudah ada di bawah. Jika saudara tidak ingin sakit hati berkali-kali, caranya sederhana. Milikilah hati seorang hamba. Kalau saudara ada di bawah, maka tidak ada orang yang akan merendahkan saudara. Meskipun orang merendahkan saudara, saudara tidak sakit hati. Karena saudara tidak merasa diri di atas. Makanya Tuhan suka sekali kepada orang yang rendah hati. Ciri orang Kristen yang memiliki hati seorang hamba adalah dia senang jika terlibat di dalam pelayanan. Ciri seorang pemimpin yang baik yang memiliki hati seorang hamba adalah dia suka melayani, bukan suka dilayani. Saudara, indah sekali. Alkitab mengatakan, sabaslah hei hambaku yang setia, kamu boleh masuk ke dalam kebahagiaan Bapamu yang di surga. Orang yang berbahagia, yang akan mendapatkan tempat yang tertinggi adalah orang yang rendah hati. Alkitab mengatakan Tuhan menentang orang yang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Saya rasa jika semua kita sudah memiliki apa yang dimiliki oleh Maria, orang-orang yang rendah hati, dimanapun saudara ditempatkan dalam pelayanan, saudara tidak merasa direndahkan. Tadi pagi saya menceritakan waktu saya di Surabaya, saya pelayan bersama dengan 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki.
Dua-duanya orang yang sangat rendah hati. Dengan sabar dia datang menjemput saya, kemudian mengembalikan saya. Sampai sekali waktu kami mengetahui ternyata dua orang ini bukan orang sembarangan. Yang satu adalah dosen senior di Petra, satunya adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Kami melihat setiap hari ada seorang bapak yang dengan tekun setia menjadi seorang aser. Di gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Saya tahu persis karena gerejanya letternya L, satu di Bromo, satu di Jalan Arjuno. Dia mengambil tempat di Jalan Bromo 1 strip 11. Dia dengan setia menjadi seorang aser. Kami tahu di kemudian hari, waktu saya diundang untuk khotbah di pabriknya, ternyata dialah pemilik pabrik PT Puder 38 itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang ini rendah hati. Dia punya posisi yang tinggi, tapi dia adalah orang-orang yang rendah hati. Tuhan suka kepada orang-orang yang rendah hati. Saya hari-hari ini membutuhkan seorang aser yang nanti akan kami bina menjadi aser-aser yang luar biasa. Kalau nanti saudara ditunjuk, saudara jangan mengatakan, kok saya di sini ya? Saya kayaknya nggak cocok di sini. Dengan level saya kayak gini, kayaknya saya nggak di situ deh tempatnya. Saudara, dimanapun saudara berada, namanya hamba, mau dimanapun tetap hamba. Maka sesama hamba saling menyombongkan diri, kan nggak pantas itu. Saudara-saudara, semua hamba, saya juga hamba Tuhan. Mengabdikan diri bersama dengan saudara di gereja ini. Jadi jangan ada yang merasa direndahkan. Satu dengan yang lain. Sesama hamba tidak boleh saling mendahului. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang memiliki hati seorang hamba adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Inilah Maria, ya. Ayat ini mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ayat ini sering diklaim oleh orang-orang Kristen pada waktu dia berdoa. Agar doanya didengar, dijawab oleh Tuhan, agar pergumulannya bisa cepat selesai. Waktu dia berdoa, dia mengklaim ayat ini. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong masalah kami. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Tapi kenapa ayat ini tidak pernah menjadi kenyataan di dalam diri saudara? Karena saudara tidak berhak untuk mengklaim ayat itu. Karena saudara tidak berproses sebelumnya. Oleh sebab itu ayat ini berlaku bagi Maria. Ayat ini juga akan berlaku bagi kita. Apabila proses yang dialami oleh Maria itu juga dialami oleh saudara dan saya. Ya, nah saudara perhatikan apa yang saya tulis di situ. Agar kita bisa menentang kemustahilan. Saat Allah ingin melakukan perkara-perkara besar, Allah membutuhkan hambanya yang berani mengambil resiko. Maria seorang perempuan yang biasa sama seperti saudara dan saya. Allah berkenan memakai dia. Pertama, karena dia adalah seorang yang rendah hati, memiliki hati seorang hamba. Yang kedua, dia adalah seorang perempuan hebat yang berani mengambil resiko. Resiko apa yang akan dihadapi oleh Maria? Nah, waktu itu malaikat datang kepada Maria dan mengatakan, "Salam, hai Maria, engkau yang dikasihi karunia oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau." Maria bilang apa? Tuhan, saya tidak mengerti dengan salam yang khusus dan istimewa ini. Kemudian malaikat itu memberitahukan kepada Maria, Maria, engkau mendapatkan kasih karunia. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan disebut kudus, anak Allah. Dia semakin bingung dan tidak mengerti. Itulah sebabnya dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi sebab aku belum bersuami. Dengan kata lain, orang bisa mengandung kalau dia melakukan hubungan suami istri. Saya belum melakukan itu dan tidak mungkin melakukan itu. Kembali malaikat meyakinkan, Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu.
dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam dialog yang saya dramatisir, kira-kira Maria akan kembali bersoal jawab kepada malaikat Jibril. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang diajarkan oleh rabi-rabi kami, oleh guru-guru kami, memang benar apabila Roh Kudus turun atas seseorang, ada sesuatu yang terjadi. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak dicurahkan kepada semua orang seperti dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang istimewa yang di dalamnya Allah memiliki rencana Roh Kudus akan diturunkan. Roh Kudus akan diturunkan saat seseorang akan menjadi raja atas nama Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Ingat peristiwa Saul? Kemudian setelah itu, ingat peristiwa Daud? Roh Kudus selalu berbicara kepada orang yang khusus. Roh Kudus akan dicurahkan kepada seseorang yang dipilih menjadi nabi, yang dipilih menjadi raja, yang dipilih menjadi hakim-hakim. Dan atau orang-orang yang dipilih untuk tugas-tugas khusus. Belum pernah tercatat dalam referensi, dalam ajaran yang diterima oleh Maria, bahwa kalau Roh Kudus turun, kemudian seseorang hamil. Saya tidak bisa menerima itu. Tadi pagi saya sedikit agak berintermezzo untuk mencerna ini, kemudian waktu terus bersoal jawab, Maria kemudian menanyakan kepada malaikat Gabriel. Gabriel, tahukah apa bedanya mobil dengan gadis? Gabriel menjawab, saya tidak mengerti karena sepanjang saya jadi malaikat belum pernah naik mobil. Coba kamu jelaskan apa bedanya mobil dengan perawan, dengan gadis. Begini, kan begitu sama malaikat. Kalau mobil tabrakan, maka penyoknya ke dalam. Oh begitu. Ya, di dunia malaikat tidak ada mobil. Makanya saya tidak tahu. Lalu bagaimana bedanya dengan gadis? Nah, kalau gadis tabrakan dengan pria, pelosoknya bukan ke dalam tapi keluar. Saya masih belum bersuami, saya belum menikah, belum pernah tabrakan. Jadi bagaimana saya bisa mengandung? Itu mustahil. Tapi kemudian malaikat bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya kemudian Maria berani menentang kemustahilan dan kemustahilan dalam hidup ini. Saya katakan saat Allah ingin melakukan perkara-perkara yang besar, dia membutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko. Saat Allah ingin melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam kepemimpinanmu, dalam bidang apa saja, membutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko. Kemustahilan pertama yang dihadapi oleh Maria adalah dia akan hamil tanpa melakukan hubungan suami istri. Hanya akan terjadi sekali, belum pernah sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi. Tapi belakangan ada katanya renang bisa hamil ya itu hari, tapi ditarik kembali KPI. Ya lucu, tidak bisa. Oleh sebab itu kemudian dia mengatakan, kesimpulannya begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian dia mengatakan, karena aku adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, apa yang tidak mungkin, bisa mungkin jika Allah berkehendak. Apa yang tidak mungkin secara manusiawi bisa mungkin jika Allah berkehendak. Iman memang bukan logika. Tapi iman bisa juga diartikan secara logis. Tapi iman bukan logika sehingga kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita cerna secara logika. Sampai kapanpun tidak mungkin orang bisa hamil tanpa melakukan hubungan suami istri.
Untuk meyakinkan itu, malaikat mengatakan begini, kamu ingat saudaramu Elisabeth? Dia dijuluki si mandul. Usianya sudah tua, dia sudah berhenti haid. Meskipun melakukan hubungan suami istri sudah tidak bisa hamil lagi. Sebab telurnya sudah mati. Kalau laki saya masih hidup terus sampai tua. Makanya ada kakek-kakek ngambil anak terus punya anak begitu. Tapi perempuan gak bisa, sudah mati haid. Loh, dia bisa hamil. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar logika kita, tapi Allah ingin saudara melakukannya, saudara akan mulai bertindak, berjalan untuk menentang kemustahilan. Itulah sebabnya diperlukan iman untuk berjalan dalam kemustahilan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua ditulis di sini, tapi kira-kira seperti ini. Sesudah Maria mengatakan, jadilah menurut kehendakmu, artinya saya mau mengambil resiko. Saya mau dipakai oleh Bapa di sorga untuk melahirkan bayi Yesus. Karena saya adalah hamba Tuhan. Sesudah itu Bapak Ibu, sesungguhnya Maria ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Betulkah saya bisa hamil tanpa melakukan hubungan suami istri? Dia tidak beritahukan karena sesuatu yang berisiko. Ya sudah mengambil resiko, tapi untuk kali yang pertama dia ingin membuktikan apa yang dikatakan tidak ada yang mustahil itu. Saya tidak tahu apa kemudian prosesnya berhenti haid begitu, terus dites nang bidan. Oh iya, kamu hamil. Tapi pasti cara tradisional waktu itu hampir sama dengan orang-orang sebelum kemajuan di bidang medis berkembang. Orang tahu dia hamil atau tidak hamil. Kira-kira gitu Pak David ya. Nah, dia tahu. Dia hamil. Waktu dia hamil, dia makin meyakini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu dia mulai memiliki keberanian untuk menentang kemustahilan demi kemustahilan. Apa yang dilakukan pertama? Dia mulai berani menceritakan masalahnya itu kepada siapa pertama kali? Yusuf, tonangannya. Mas, opo, jaluk duit mana? Enggak. Ini ada sesuatu yang penting. Apa? Tapi Mas jangan marah ya. Enggak, aku kan cinta kamu gitu. Aku sayang kamu. Aku enggak akan marah. Betul enggak marah. Gini Mas, apa? Saya hamil. Yusuf soleh apapun juga. Kalau dengar pacarnya hamil tanpa dia merasa nabrak tadi. Dia pasti, wah Maria ini ternyata cuma luarnya kelihatan soleha. Ternyata dia punya pil sehingga dia hamil. Dia mencoba menjelaskan, gak mungkin, mustahil. Mosok gak tabrakan iso. Begitu, nah begitu. Kira-kira begitu. Loh, dari mana Pak Amsal tahu ceritanya begitu? Oh ini tafsiran. Oh. Dari mana saya nafsir? Tapi gak akan jauh-jauh dari kebenaran. Nah, sebab setelah itu ada yang meyakinkan dia bahwa yang dikatakan Maria itu betul. Siapa? Gabriel. Gabriel datang kepada Yusuf. Yusuf, terimalah Maria sebagai istrimu. Dia tidak selingkuh, dia tidak berbuat dosa. Yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dan setelah itu ternyata Yusuf malam minggu datang lagi ke rumah Maria. Ya, katanya. Apa Sup? Maafkan saya kemarin dia marah sama kamu. Jadi bagaimana keputusanmu? Sekarang saya sudah tahu kamu memang istri yang baik, kamu adalah orang yang soleh. Malaikat sudah datang kemarin ke rumahku. Dia mengatakan bahwa kamu hamil karena
pekerjaan karya Roh Kudus. Kemustahilan kedua, tidak jadi diceraikan. Tapi ada yang masih lebih berat ya katanya. Apa Sub? Kita harus berhadapan dengan hukum Taurat. Siapa yang berzina, dia harus dirajam batu sampai mati. Kembali sekarang Yusuf dan Maria saling mendukung untuk menguatkan. Sub, ya kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan pasti akan menjaga nyawa kita. Kita tidak mungkin dirajam batu sampai mati. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Maria bisa melahirkan dengan selamat tanpa ada eksekusi dari hukum Taurat. Kenapa ada pengecualian yang luar biasa? Apakah dia orang hebat? Tidak. Siapa yang hebat? Allah yang sudah berkenan memberikan kasih karunia kepada Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang berani mengambil resiko karena Tuhan, saya yakin Tuhan sanggup menjaga dan melindungi saudara dan saya. Puji Tuhan. Gereja lahir karena kasih. Maka gereja yang sehat akan melahirkan hamba-hamba Allah yang dipenuhi oleh rasa cinta. Nama gereja kita Shalom. Artinya peace. Artinya damai. Sehingga nenek gegeran ora cocok. Betul? Tidak cocok. Diganti aja dia raja. Dia raja. Dia raja. Berhak marah-marah. Sekarang hamba. Amin. Tidak berhak marah. Kalau saudara belum penuh dengan cinta, inilah waktunya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hamba Allah. Saya tidak berhak untuk apapun. Saya hanya bisa mengatakan, jadilah menurut kehendak-Mu, aku adalah hamba Tuhan. Mari senyum kanan kiri, tanda saudara mau rukun. Amin. Ayo buka maskernya sebentar aja, katakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Haleluya. Amin. Penuh dengan cinta. Haleluya. Penuh dengan cinta. Yang tidak dibuka, yakinlah dia senyum. Begitu. Saudara, dengan cinta kita bisa menuruti perintah-perintah Tuhan dengan rasa tidak berat. Amin. Tidak ada orang yang merasa keberatan melakukan firman Allah. Yang akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang bisa melakukan firman Allah dengan ringan meskipun itu berat. Saya berharap cinta Mas David kepada Tuhan sehebat cintanya Mas David kepada Mbak Ruth. Meskipun capek latihan wit, nggih Pak. Sing cintane rada anu walasane akeh. Wong itu nek jatuh cinta terlalu banyak alasan untuk bisa memudahkan apa yang sulit. Tapi kalau cinta sudah berpaling, apapun bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau saudara mencintai Tuhan, maka saudara akan melakukan firman Allah dengan tidak berat. Amin. Ini apa yang dikatakan oleh firman Allah. Perintah-perintahku itu tidak berat. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada cinta yang mula-mula. Apa itu yang terakhir? Jadilah orang Kristen yang berani mengambil resiko karena Tuhan, maka mujizatnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya juga percaya bahwa Allah juga ingin melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Dalam ekonomi saudara, dalam keluarga saudara, dalam karier saudara. Yakinlah itu. Sebab orang yang percaya Tuhan Yesus katanya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita bisa melakukan perkara-perkara besar? Saudara harus cinta Tuhan, saudara harus mengasihi Tuhan. Mujizat itu adalah intervensi ilahi. Saat kita tidak mampu, saat situasi dalam keadaan yang tidak memungkinkan,
Allah akan turun tangan untuk menyatakan mujizatnya. Ini berkat orang-orang yang berani mengambil resiko. Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi orang-orang yang tidak berani mengambil resiko. Orang-orang yang cengeng, orang-orang yang tidak berani mengambil resiko yang besar. Tadi saya mengatakan, kalau kita ingin mendapatkan ikan yang banyak dan ikan yang besar, firman Allah mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jangan berenang di pantai, mancing di pantai, berharap dapat ikan banyak. Tuhan akan melakukan untuk saudara dan saya. Pagi hari ini, Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen yang memiliki hati seorang hamba. Sehingga tatkala Allah datang kepadanya untuk membawa kita, kita mengatakan, jadilah menurut kehendak-Mu karena aku adalah hamba Tuhan. Orang-orang seperti ini akan dituntun oleh Tuhan untuk berjalan menentang kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bagimu, itu amat sangat mungkin. Saya boleh sampai pada hari ini, karena kami mempercayai bahwa ada kemustahilan bagi orang yang percaya. Kami bisa berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dia hanya memerlukan seorang yang memiliki hati seorang hamba. Jadilah orang yang berkualitas seorang pemimpin dan milikilah hati seorang hamba. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat mengambil resiko-resiko besar bersama dengan Tuhan. Mujizatnya menyertai saudara dan saya, sama seperti mujizatnya menyertai Maria, menyertai Yusuf, menyertai Elizabeth. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kita akan naikkan sebuah lagu sebagai pernyataan kita dan doa kita di hadapan Allah, sekaligus sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan.
keberatan. Tapi karena dia menyadari siapa dirinya adalah hamba di hadapan Allah, maka dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dia bersedia menjadi hamba yang mengambil kemuliaan Tuhan. Dia sedang mencari hati seorang hamba hari ini. Saudara, untuk keluar dari keadaanmu yang sekarang. Kau mungkin memiliki banyak keterbatasan, sehingga kau tidak berani memimpikan sesuatu yang besar. Alkitab mengatakan, orang yang percaya kepada Yesus akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bagaimana kau bisa menentang kemustahilan dalam kehidupan? Milikilah hati seorang hamba. Beranilah mengambil resiko. Saya akan berdoa saudara bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Jangan pernah membatasi Allah dengan keberadaanmu yang sekarang. Mungkin kau sedang banyak kekurangan dan keterbatasan. Ya, itulah keadaan. Tapi iman bisa menolong saudara untuk melangkah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bagi Tuhan dan orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kiranya Roh Kudus turun ke atasmu dan menolongmu untuk berjalan dalam kemustahilan. Apapun pergumulanmu hari ini, katakan kepada Tuhan, Bapa, kami mau diproses seperti Maria. Kami juga rindu mengalami kemustahilan seperti Maria. Kami rindu mengalami kemustahilan dan mujizat seperti Elisabet. Cintai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Dan mulai lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kasih dan cintai Tuhan
Mengasihi Tuhan berarti melakukan perintah-perintah. Kau yang rindu menikmati mujizat Tuhan, bersama-sama kita nyanyi. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Saudara tidak melihat, Allah hanya ingin melihat imanmu yang luar biasa. Yes, itulah yang dicari oleh Tuhan. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, Kau persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati apa yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Serahkan berarti bagiku. Yang ada pada yang terbaik, yang terbaik yang ada pada yang terbaik, yang terbaik yang ada pada persembahkan kepadamu. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah hamba-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Kami akan melangkah dengan iman. Mari lakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan umat-Mu. Kami akan berani mengambil resiko bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan umat-Mu yang hari ini ada, taruh tangan-Mu di dada, aku mau berdoa untuk-Mu. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, Kau tahu tangan-tangan yang ditaruh di dada, mereka sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Mereka akan menentang kemustahilan, mereka memerlukan mujizat Allah. Biarlah Allah membawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kau mendapati diri kami seorang yang memiliki hati seorang hamba. Kami siap melayani Tuhan dimanapun Tuhan memakai kami. Dan kami akan mendapati diri kami semakin luar biasa di hadapan Allah. Meteraikan kebenaran firman Allah di dalam hati setiap kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan perbuatan kami. Kami menjadi orang yang berani mengambil resiko besar untuk menikmati berkat-berkat yang terbesar. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya firman Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah oleh kebenaran firman Tuhan ini kita selalu diingatkan bahwa biarlah kita selalu memiliki hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya dengan firman Tuhan katakan untuk berani menanggung risiko. Sebab kalau kita mau melayani Tuhan dan mau berani menanggung risiko, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan melakukan mujizatnya di dalam setiap pribadi kita, dalam rumah tangga kita maupun di dalam pelayanan kita di gereja Salom ini, sehingga visi gereja Salom akan terwujud, terhubung dengan Allah, terhubung dengan sesama dan menjadi besar. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati hambanya yang telah memberikan atau menyampaikan firman Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan pengumuman bahwa pada hari Sabtu ada ibadah doa dan puasa tanggal 26 September. Diberi kesempatan bagi kita semua untuk meluangkan waktu. Tuhan sediakan hanya 2 jam, kita bisa datang di rumah Tuhan berdoa bersama-sama. Kami percaya bahwa setiap kita tidak lepas dari pergumulan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong apa yang jadi pergumulan kita, dan Tuhan akan memberkati. Lalu kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 September, minggu depan, mohon perhatiannya, bahwa minggu depan ada ibadah harnas kaum wanita yang akan dimulai jam 8 pagi. Jangan lupa, jam 8 pagi. Diharap supaya bisa tepat waktu. Kemudian ibadahnya dijadikan satu, jadi tidak ada ibadah kedua. Karena ibadahnya masih menggunakan protokol, maka tempat ibadahnya akan diperluas sampai ke samping gereja. Lalu kemudian untuk tempat parkir sebagian di depan halaman gereja. Kalau memang tidak mencukupi tempatnya, nanti akan sebagian mengambil tempat di rumahnya Bapak Ferry Tumbelaka. Di sana masih banyak tempat yang sangat luas pada Bapak Ibu saudara sekalian yang punya kendaraan. Kemudian hanya itu yang perlu kami sampaikan. Maaf sekali lagi untuk dress code-nya pakai batik Bapak Ibu sekalian. Jadi pakai batik. Jadi diharap bapak-bapak kaum muda juga memakai batik. Kalau tidak mempunyai batik tidak menjadi masalah, jangan menjadi halangan karena tidak punya batik kemudian tidak hadir, jangan Bapak sekalian. Tadi memakai apa yang ada yang Bapak Ibu punyai. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Sebelum kami akhiri, ada 3 buku sangat bagus hanya bagi yang sangat memerlukan. Yang pertama, tolong saya sedang stres. Yang kedua, apakah saya orang baik? Yang ketiga, bebas. Apa itu artinya? Ada di depan sana kalau masih ada. Ada yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita, Bapak Sony. Boleh berdiri Bapak Sony. Selamat datang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu nanti bisa kasih tangan kepada beliau waktu keluar. Kemudian yang kedua ada Verti dan Pak apa ini? Pak Tuani, betul? Oh ibu ya, ibu Verti bisa berdiri. Ada, oh Verti, bukan ibu, cantik sekali, selamat datang. Ada yang belum saya sebutkan nama yang hadir pertama kali? Ada, nggak ada ya? Oke, sekali lagi selamat datang, terima kasih. Jika minggu depan Bapak Ibu tidak beribadah di tempat lain, kami senang Bapak Ibu bisa bersama kami kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bagi panitia pembangunan, setelah ini ada rapat, mohon perhatiannya. Mari kita akan segera mengakhirinya. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan sejak awal sampai akhir. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami saat kami memuji Tuhan dan saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami meninggalkan rumah Allah, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami, baik perpuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan, kolekta kami maupun persembahan khusus kami. Tuhan berkenan menerimanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Sepekan ke depan kami doakan usaha, pekerjaan, karier, bahkan studi anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Bapa menyertai dan menolong mereka semuanya. Di masa-masa yang sulit biarlah damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa, lindungi, jaga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pasukan malaikat Tuhan berkeliling di sekitar kami, supaya kami tidak terpapar virus corona. Kami tetap sehat, tetap kuat oleh karena anugerah dan rahmat Allah. Akhirnya kami berdoa kepada Tuhan, memberkati perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Sekarang dengar doa kami, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Terimalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan, dan perlindungan arah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan saya katakan amin. Kami damai sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.